Buat kami terus tetap setia sampai akhir Tuhan. Buat kami mengerti setiap rencana-Mu yang terbaik sudah Engkau sediakan untuk setiap kami. Masa depan yang cerah Engkau sediakan untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar pada sore hari ini Engkau yang bukakan telinga kami dan hati kami. Kami mau belajar akan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu untuk tempat ini dan untuk hidup setiap kami Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu dengan bahasa yang boleh ditangkap Tuhan oleh setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja malam ini, kami mau bebaskan biar Engkau yang berbicara di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk tim Praise and Worship, luar biasa sekali. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa. Saya melihat kemajuan dan perkembangan yang signifikan untuk Lifeguard Community ini. Dan saya percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi untuk setiap kita. Amin. Ya. Oke. Hari ini saya akan sharing tentang temanya adalah ini, rock or sand. Ya, bukan rock and roll ya, rock or sand. Ya, ini adalah kita mau bicara tentang dasar kekristenan kita. Ya, teman-teman di tempat ini, siapa kalian yang percaya saat kalian mengenal Tuhan Yesus dan kalian menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu otomatis Tuhan itu menjadi jaminan dalam hidup kalian, dan Tuhan itu mau memelihara akan hidup setiap kita. Amin. Ya, kita mau bahas tentang dua macam dasar. Dalam Alkitab dikatakan ada dua macam dasar yang diumpamakan bahwa hidup kita ini adalah seperti sebuah bangunan, di mana kita ini akan membangun, seberapa tinggi kita akan bangun, seberapa besar bangunan yang akan kita dirikan, itu tergantung dari fondasi yang kita buat. Ya, ya. Next slide. Ya. Ada bangunan yang dibangun di atas pasir. Bentar, saya kok lupa mencantumkan ayatnya ya. Bisa dibantu multimedia? Dua macam dasar. Bentar. Ayatnya bisa ditampilkan. Dua macam dasar, bentar ya. Kita mau sama-sama belajar ya. Matius 7 ayat 24. Oke, bisa ditampilkan Matius 7 ayat 24 dan sampai 27. Ya. Yang lengkap aja, 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24, ya. Oke, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat genap, kalian baca ayat ganjil. Ya, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Next. Ya. Di sini dikatakan ada perumpamaan tentang membangun sebuah rumah. Ada dua macam dasar yang dipakai dalam membangun rumah ini, ada yang di atas batu dan ada yang di atas pasir. Di situ dikatakan yang di atas pasir itu nanti saat hujan badai datang, itu rumahnya ini akan hancur. Pasir itu mempunyai gambaran bahwa sesuatu yang tidak kuat atau mudah bergerak. Saudara pernah teman-teman kalau di laut, kalian di pinggir pantai, terus kalian mainan ombak, terus kalian coba, biasanya kan kita coba berdiri di atas pasir, tiba-tiba gelombang datang dan akhirnya nggak sadar kaki kita terkubur oleh pasir, betul? Tapi nggak berapa lama saat ombak itu kembali ke tengah, yang kamu rasakan apa? Pasir itu bergerak, seperti kita ini ingin ikut kebawa ke tengah lautan, betul nggak? Pasir itu bukan sesuatu yang kuat. Kalau kita membangun rumah di atas pasir, one day saat badai, saat hujan datang, apalagi saat angin kencang datang, rumah kita akan hancur. Tapi beda dengan perumpamaan tadi, saat rumah kita dibangun di atas batu, saat kalau saya ini seorang kontraktor bangunan dan interior, saya tahu saat sebuah rumah mau dibangun, itu harus ada yang namanya fondasi. Tidak serta-merta bentuk rumah langsung ditaruh, plek, di atas tanah. Kita nggak bikin fondasi, nggak pernah ada. Yang ada adalah kita bikin fondasi. Bukan seperti Lego ya. Lego mah kalian mah udah tinggal taruh aja di situ. Fondasi itu penting. Kalau kita lihat bangunan-bangunan pencakar langit, gak usah pencakar langit, yang di Jakarta aja. Kita mau membangun sebuah bangunan misalnya setinggi 30 lantai. Kalian tahu yang dibuat pertama kali adalah apa? Fondasi yang kuat. Dan fondasi ini seringkali masuk ke dalam, gak kelihatan. Bisa-bisa fondasi itu tingginya sampai 15-20 meter. Dan itu bukan sesuatu yang murah, sesuatu yang mahal. Sering orang berkata, saya ini sudah mau bangun rumah, sudah mengeluarkan uang banyak, kok bangunan rumahnya belum kelihatan. Cuman kelihatan fondasi aja. Itu yang penting. Ya, dikatakan kita harus membangun seberapa tinggi hidup kita mau dibangun, engkau harus memperhatikan seberapa dalam fondasi yang harus engkau kerjakan. Ya. Dan di ayat Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di Alkitab sini dikatakan hidup kita ini seperti sebuah bangunan. Dan dikatakan di situ Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Teman-teman, saat kalian percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu artinya Tuhan Yesus sudah diletakkan
menjadi batu penjuru dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Kita dari orang yang tidak layak menjadi dilayakkan, dari orang yang berdosa ditebus dengan darah yang mahal. Dan Tuhan itu menjadi yang namanya batu penjuru. Jadi ingat, kalian masih muda di tempat ini, ya. Apapun yang kamu mau bangun, apapun impian kamu, apapun kerinduan kamu, kamu mungkin nanti masa depan kamu punya cita-cita mau jadi seperti apa, kamu punya keluarga seperti apa. Kalian harus taruh Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kalian. Kalau kita mau bikin sebuah bangunan, ya, seringkali ada yang namanya peletakan batu pertama. Kalian tahu nggak fungsinya batu pertama itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bom-bom tahu? Bom-bom nggak tahu. Tahu nggak artinya batu penjuru itu apa? Batu pertama itu apa? Itu adalah batu yang besar yang ditaruh dalam sebuah bangunan yang menjadi patokan, nanti ditarik dari ujung itu ke sebelah kanan berapa meter, ke sebelah kiri berapa meter. Itu yang namanya batu penjuru. Saat kita menaruh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Tuhan Yesus sudah menjadi batu penjuru. Dan apapun yang kita mau bangun dalam hidup kita harus berdasarkan kepada batu penjuru atau Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, teman-teman, kita harus memperhatikan yang namanya fondasi. Seberapa besar bangunan yang akan kita buat tergantung dari fondasimu. Kalau kamu tidak ingin bangunan hidupmu atau impianmu roboh, kamu harus perhatikan fondasi. Gimana caranya mendirikan bangunan di atas batu itu? Kita mau baca dalam slide selanjutnya. Caranya mendirikan rumah di atas batu itu seperti apa sih? Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Garis bawahi ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau kamu mau bangunan hidupmu itu kuat, kita harus menjadi yang namanya pelaku firman. Ini kuncinya, teman-teman. Melakukan firman Tuhan, itu akan seperti kita ini menanam batu, menanam fondasi kita di atas batu. Gak ada yang lain. Bukan pelayanan kalian di tempat ini seberapa hebat kamu menjadi WL, seberapa hebat kamu melayani tarian, atau seberapa hebat kamu bermain musik. Itu bukan menaruh fondasi di atas batu. Tapi saat engkau melakukan firman Tuhan, itu yang mendapat poin. Seperti engkau menanamkan bata, menaruh bata di atas fondasi. Nah, seberapa banyak kita yang tahu dan kita paham bahwa Tuhan ini jauh lebih tahu rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tadi kan di lagu terakhir kita nyanyi apa? Sampai akhir hidupku, Tuhan Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Kalian berkata seperti itu nyanyi, benar nggak? Kalian percaya Tuhan itu jauh lebih kenal dan tahu rencana yang terbaik dalam hidup kita. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu? Ada yang belum percaya? Ada nggak yang nggak percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik? Ada nggak? Coba angkat tangan. Ada yang sudah tahu impiannya pengen menjadi apa? Atau saya mau tanya, siapa yang belum tahu nanti kalau besar mau jadi apa? Coba angkat tangan. Oh, Kayla juga belum tahu mau jadi apa. Semuanya sudah tahu? Bagus. Tapi sekali lagi coba tanyakan apakah itu rencana yang terbaik buat Tuhan. Saya ada cerita seperti ini. Suatu hari ada sebuah permainan. Dalam permainan itu disediakan ada 2 tim ya. Yang satu disediakan tanah liat. Seperti jangan tanah liat lah. Kita ngomong apa ya? Play-doh untuk tim A dan yang satu lagi untuk tim B. Gitu. Untuk tim A dipanggil seorang anak. Ya, saya suruh bikin di tempat ini, play-doh ini, kamu mau bikin apapun terserah. Sesuai dengan bayangan yang ada dalam kepala kamu bikin sebelah sini. Tim B dipanggil ada 4 orang. 4 orang, kamu mempunyai satu play-doh ini, kamu kerjakan bareng-bareng untuk membuat sebuah apapun itu. Kamu mau bikin istana boleh, mau bikin kue boleh, mau bikin gajah juga boleh, terserahlah pokoknya. Dengan waktu yang cukup cepat dan ya 5 sampai 7 menit harus sudah selesai. Ya. Oke. Terus langsung saat itu sekarang dimulai, tim A siap di sebelah kanan, tim B siap di sebelah kiri. Saudara, saya mau tanya, kira-kira siapa yang menang? Tim A atau tim B? Yang 1 orang atau yang 4 orang? Siapa yang jawab 1 orang yang menang? Siapa yang menjawab yang menang 4 orang? Banyak kan menjawab yang 4 orang ya. Ternyata yang menang adalah yang 1 orang. Kenapa? Dalam waktu yang singkat, seorang anak ini, dia sudah punya yang namanya image. Dia sudah tahu, saya akan membuat sebuah kue tart. Dari play-doh itu dia mainkan, dia bikin yang namanya kue. Dengan waktu yang ada dan dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Yang 4 orang ini, saat membuat, yang satu mau bikin apa. Yang satunya lagi udah di tengah, jangan kayak gitu, jelek. Ini harusnya dikasih sesuatu di sebelah sini. Bikin burung, kasih sayap di sini. Aduh jelek lah, bikin burung lah. Yang satu dirubah lagi. Dibikin jelek ini, kita bikin yang gampang aja. Kita bikin ayam aja. Yang satunya ngomong, jelek masa bikin ayam. Kita bikin pedang aja, bikin pedang. Akhirnya sampai waktunya selesai, yang tim B tidak berbentuk. Tapi yang tim A, walaupun sederhana bentuknya cuman kue, tapi jadi ada bentuknya. Apa yang kita mau ambil dari cerita ini? Teman-teman, Tuhan itu sudah tahu jauh, lebih tahu. Apa yang terbaik, bentuk apa dalam hidup kita, masa depan kita yang terbaik itu hanya Tuhan yang tahu. Amin. Tapi seringkali kita ini saat dibentuk oleh Tuhan, seringkali dalam perjalanan tengah jalan, engkau merasa, kok ini hidupku kok seperti ini ya? Sial banget, gak seperti siapa misalnya, gak seperti Budi. Budi dilahirkan dengan semua kemudahan. Dia dilahirkan dari seorang keluarga yang bahagia. Sedangkan aku, keluargaku berantakan. Papa mama aja berantem terus. Nah,
mulai membandingkan, waduh Tuhan ini, rencana Tuhan ini salah deh rasanya. Saya lahir di keluarga yang salah. Mungkin saat engkau mengalami, misalnya, aku ini kok kalau sekolah kok, bukan bodoh ya, kurang pintar ya. Belajar, teman saya belajar 1 jam, belajar cepat. Saya sudah belajar 2-3 jam kok nggak masuk-masuk. Saya punya teman, waktu saya dulu sekolah SMA, ya, teman saya ini sering main. Waktu itu saya kos, di rumah kos, besoknya ada ulangan, saat saya sedang belajar gitu ya, teman saya ini main. Nah mending ya saudara kalau main terus ngajakin belajar bareng, enggak. Dia kalau udah main cerita, ngajakin ngobrol sana sini. Terus saya tanyain, besok tuh ulangan, belajar dulu gitu. Wis nantilah, gampang lah belajar, ayo temenin gua dulu. Temenin gua dulu main, gua mau pergi nih, ayo temenin dulu. Aduh gak bisa gua mau belajar, sebentar, main aja dulu. Akhirnya saya nemenin saudara, teman saya ini. Saya nemenin, waktu itu pulang, udah malam. Waduh ini belajar keganggu karena teman saya ini ngajakin main kan. Udah akhirnya pulang saya belajar lama tuh. Teman saya belajarnya cuma sebentar, dilihat besok paginya, kamu udah baca ini belum? Waduh itu ikut ulangan, ikut bahan ulangan, ikut kamu nggak belajar. Aduh aku belum belajar. Saudara akhirnya udah ujian kan, ulangan. Yang dapat nilai bagus teman saya, saudara. Yang saya dapat nilainya di bawah dia. Padahal saya rasanya udah belajar dengan waktu yang lama. Teman saya isinya ngajakin main, cuman belajarnya cuman sebentar. Nanti ngomongnya saya belum belajar ini, nilainya lebih bagus. Seringkali saya ngerasa ini Tuhan ini nggak adil ya. Kok saya yang mau belajar dengan giat, nilainya kok cuman segini. Teman saya yang cuman belajarnya sekedarnya, kok diberikan otak yang pintar. Pernah nggak kamu punya teman seperti itu? Saya rasa banyak, pasti banyak yang punya seperti itu. Saudara merasa teman saya ini lebih beruntung dari saya. Rasanya ini Tuhan tuh nggak adil. Tapi percayalah hari ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidupmu. Saat engkau percaya, ya, yang namanya proses saat bentuk, yang namanya play-doh itu, saat belum ada bentuknya, jelek gak? Hasilnya jelek. Tapi tetap percaya bahwa nanti akan jadi sesuatu yang bagus dalam hidupmu. Karena saat engkau diproses dan kalian mulai lihat, waduh kayaknya kok salah ya, saya datang ke LG ini ya. Kayaknya lebih baik saya bermain dengan teman-teman saya yang di luar sana lah. Yang di luar gereja, yang gak Tuhan-Tuhanan, kayaknya hidupnya lebih enak. Kayaknya hidupnya gak nemuin masalah. Saya datang ke LG, saya ikut di tempat ini bergereja, tapi kok rasanya kok sial terus. Nah itu yang namanya saat engkau diproses, kamu melihat orang lain. Nanti yang namanya berada di tempat ini, engkau menerima sebuah pengajaran. Di sini kalian punya mentor-mentor yang terbaik. Ya, ada Ko Bom, ada Ko Iko. Ini semua lulusan teologi semua ini. Bahkan Ko Iko sekolah TSOA. Lulusan TSOA. Ko Bom ini berarti S1 magister ya nih Bom? S1 teologi ya. S1 teologi. Kalian ini punya mentor-mentor yang luar biasa. Pengajar-pengajar yang luar biasa. Tapi seringkali, di sini kok saya dapatnya seperti ini. Rasanya kok saya dengar di tempat lain kok katanya lebih asik ya, saya coba di tempat lain. Nanti nyoba lagi di tempat lain. Itu seperti kita sedang mempercayakan hidup kita
bukan di tangan seorang penjunan. Tapi nanti yang ada malah hidup kita menjadi berantakan. Ya, belajar percaya saat engkau ditempatkan di tempat ini, kita harus yang namanya tertanam. Karena saat engkau tertanam, kita akan bertumbuh. Saat kita bertumbuh, setelah itu berbuah. Seperti slogannya Sion Kid, berakar, bertumbuh, berbuah. Kalau kita nggak pernah mau ditanam di sebuah tempat, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuah. Percayalah, ya. Walaupun prosesnya mungkin nggak enak, tapi jalani. Itu penting untuk setiap kita. Ya, next slide. Perhatikan fondasi. Tadi Yesus adalah batu penjuru. Yang kedua adalah kita harus membangun fondasi. Fondasi itu apa sih? Fondasi adalah dasar untuk membangun sesuatu di atasnya. Nah, saat kita mau membangun manusia roh kita dan kehidupan kita, itu yang diperlukan apa? Kalau membangun bangunan yang diperlukan apa? Bata, semen, ya. Tapi di sini yang diperlukan adalah karakter Kristus. Karena Yesus adalah batu penjuru, jadi untuk membangun bangunan di atasnya kita perlu yang namanya karakter Kristus. Apa itu? Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca ya sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karakter roh itu, karakter Kristus itu apa? Ya ini yang akan dihasilkan oleh buah-buah roh ini. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Ya. Itu adalah cerita pencobaan kepada Tuhan Yesus saat di padang gurun. Siapa yang pernah baca di Alkitab? Saya rasa semuanya pernah baca ya. Kalau kalian pengen hidup dengan karakter Kristus, kalian ini harus baca berulang-ulang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian harus baca tentang kehidupan Yesus. Nanti kalian akan memahami yang namanya sifat Yesus dan karakter Yesus. Tadi pencobaan yang pertama apa? Dia sedang puasa 40 hari, 40 malam. Jalan di padang gurun panas banget, kelaparan. Tiba-tiba ditawarkan apa? Oleh iblis, kamu itu kan anak Allah. Bikin dong, rubah itu batu jadi kue. Coba, kalau kalian itu, saat itu kalian adalah Yesus. Ceritanya akan lain gak? Kalau kalian sedang puasa lagi lapar dan kalian bisa nih bikin batu jadi roti atau bikin batu jadi Indomie gitu. Coba, kalian bikin gak? Jujur aja coba. Udah 40 hari, 40 hari, 40 malam, kalian udah laparnya setengah mati, ya. Kalian bisa membuat magic istilahnya. Kalian bisa bikin mujizat. Apapun yang dipegang. Aduh, gue lagi pengen Indomie nih. Rubah nih kotak ini jadi Indomie. Kalian rubah gak kira-kira? Siapa di sini yang pernah puasa? Coba ngacung angkat tangan. Pernah nggak waktu kalian puasa, yang udah pelayanan ya, lagi puasa pelayanan, detik-detik rawan, lapar, tiba-tiba di sebelah ada yang lagi masak. Kamu lagi masak apa? Indomie. Indomie goreng pakai telur. Kira-kira tergoda nggak? Kurang 1 jam lagi nih,
jam puasanya, kurang 1 jam lagi. Kira-kira kalian buka puasanya dipercepat apa enggak? Coba, ada enggak yang pernah mengalami dan akhirnya dipercepat? Ada? Kurang 1 jam lagi. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Tahu. Saya pernah, saya ngaku. Saya pernah. Cuma pelayanan, aduh. Waktu itu bareng-bareng lagi. Sesama pelayan waktu itu. Aduh, kurang 1 jam lagi nih, udahlah. Kita buka puasa aja, kita makan. Tuhan Maha Tahu. Harusnya nggak boleh saudara. Yang namanya puasa itu intinya adalah bukan kalian nggak makannya. Itu adalah melatih penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus. Bayangin Tuhan Yesus lagi laparnya. Aku bisa bikin minuman air. Waduh, kalau iklan misalnya di padang gurun gitu paling enak minum apa? Coca-Cola kali ya. Seger, es, atau kelapa muda apa bisa dibikin. Pengen banget. Tapi Yesus menguasai dirinya dan dia berkata, orang tuh gak hidup cuma dari roti aja. Dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Karena apa? Dia mau melakukan yang namanya kehendak Allah. 1, penguasaan diri. Yang kedua, dari saat Tuhan Yesus diperlihatkan akan semua kemegahan kekayaan dunia ini. Kamu sembah aku dong, kamu sembah aku. Nanti aku akan kasih semua kekayaan, kamu pengen apa misalnya. Kamu pengen iPhone baru, kamu pengen motor baru, kamu pengen apa lagi, keperluanmu apa, kamu sembah aku, sembah iblis. Nanti iblis akan memberikan. Nah saudara, kalau kalian diperhadapkan dengan hal seperti itu, kalian pilih mana? Saat kamu sedang perlu akan sesuatu, biasanya apa ya? Kepengenan anak muda itu apa sih? Pengen punya pacar. Langsung ketawa ke TV nih, siapa yang udah punya pacar nih coba? Pengen punya pacar. Kamu pengen punya pacar? Ditanya ini ceritanya nih sama ular tadi. Saya bisa kasih kamu pacar yang ganteng, pacar yang cantik. Tapi nggak ada di tempat ini. Nggak ada di tempat ini. Yuk kamu ikut aku yuk. Jangan ke gereja tapi syaratnya. Nah, saat ditawarkan seperti itu, hatimu goyah apa enggak? Itu penting. Saat engkau ditawarkan pasangan hidup yang bukan dari Tuhan, bukan pasangan yang sepadan, yang di istilah sepadan itu apa sih sebenarnya? Sepadan itu yang pertama, kalian ini harus satu iman. Ya. Jangan pernah coba-coba kamu punya pasangan beda iman. Di sini ada yang punya pacar beda iman, beda agama. Ada nggak? Kalau ada, itu namanya tidak sepadan. Percayalah. Ya. Harus sepadan. Saya dulu waktu belum punya pacar, pengen punya pacar, saya ini takut sama kalau pacaran sama orang yang ada di gereja lagi. Aduh, nanti ke gereja lagi, mainnya ke gereja lagi, ke LG lagi, ke Gracia lagi, nari lagi, pelayanan lagi.
Aduh, waktu mainnya kapan ya? Ada yang punya pikiran seperti itu? Saya dulu pernah pacaran dengan agama lain. Ya, Katolik. Mirip kan? Mirip loh itu loh. Mirip. Kristen dan Katolik itu mirip. Tapi ternyata beda banget saudara. Dan itu saya rasakan itu menghambat pertumbuhan iman saya. Ya. Balik lagi kok saya jadi ngomongin jodoh ya ini ya. Lagi ngomongin karakter Kristus. Berarti di sini ada yang sedang pergumulan masalah jodoh nih kayaknya ini. Saat kita ditawarkan dengan yang namanya kesenangan dunia, kemewahan, terus apa ya, kekayaan, pacar yang ganteng, pacar yang cantik. Saat engkau ditawarkan semuanya itu tapi di luar Tuhan, apakah engkau mau mengambilnya atau enggak? Kita sudah lihat Tuhan Yesus menolak hal itu. Dia berkata, aku ini harus nyembah Tuhan. Bukan mengutamakan apa yang di luar. Seringkali kalau kita bikin sebuah rumah, yang kita lihat itu apa? Bangunannya kelihatan. Rumahnya bagus atau enggak? Gedung Gracia bagus atau enggak? Dilihat rumahnya dulu. Pernah enggak kita lihat fondasinya bagus atau enggak? Kita mau beli rumah nih, terus kita ngecek dulu fondasinya seperti apa? Jarang saudara. Kita ngelihatnya seringkali apa yang ada, yang kelihatan. Oh kelihatannya kok bagus ya, aku mau ambil rumah ini. Nah salah saudara. Tuhan mengajarkan untuk tidak melihat apa yang kelihatan. Tapi yang di bawah, fondasi itu yang akan menentukan seberapa kuat bangunanmu. Tuhan Yesus tadi yang kedua sudah lolos. Yang ketiga tadi apa pencobaannya? Hah? Apa? Disuruh lompat. Kurang ajar ya. Tuhan Yesus dibawa naik di atas gedung. Kamu ini kan anak Allah, lompat aja coba lompat. Gak akan kenapa-napa enggak. Nanti pasti ada malaikat yang menatang kamu. Itu yang dicobain itu apa sih? Kesombongan. Teman-teman, siapa di sini yang lihat Marvel? Siapa yang nonton Marvel? Kalian bisa bayangkan nggak? Kalian kan sering lihatnya gini kan, Spider-Man pakai topeng, ya. Spider-Man pakai topeng, saat dia melawan kejahatan dia pakai topengnya. Tapi setelah dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia pakai pakaian biasa lagi, kerja lagi. Superman sama juga. Setelah membasmi kejahatan, dia pakai pakaian kantor lagi, pakai kacamata, kerja lagi. Menjadi orang yang cupu lagi. Bahkan saat dia pengen mendekati seorang wanita nggak berani. Ngomong aja nggak berani padahal dia pahlawan. Seringkali seperti itu saudara. Coba bayangkan kalau Spider-Man-nya sombong. Waduh, saya punya kekuatan supranatural nih. Saya pengen menarik perhatian seseorang. Langsung dong bisa, kamu pengen jalan-jalan gak sama aku? Yuk jalan-jalan yuk. Langsung keluarin itu yang namanya laba-labanya. Waduh, kamu pengen kemana? Pengen ke Kuningan, yuk ke Kuningan. Superman coba, kalian jadi Superman nih ceritanya nih. Coba, kalian akan pakai kekuatan kalian gak? Untuk menarik orang di sekitar kalian. Coba bayangkan. Yuk jalan-jalan yuk. Ke Singapura yuk. Bus, langsung sampai Singapura. Tuhan Yesus bisa gak sebenarnya? Bisa banget. Bisa banget. Suruh lompat. Kok lompat? Suruh terbang aja bisa. Tuhan Yesus gak ngomong seperti itu. Dia ngomong, gak perlu aku tunjukin itu ke kamu, buat apa? Nah ini karakter Kristus.
kalian harus baca terus Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini dibaca terus. Buah roh itu apa? Kalau kamu belajar hidup dan punya sifat seperti Kristus, saya percaya orang akan melihat buah kalian. Buah roh kalian akan dilihat. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Coba dicek. Tadi salah satu buah roh apa? Sukacita. Kalian cek diri kalian atau dalam kelompok kalian coba. Pernah ada nggak punya teman yang kalau dia datang, dia nggak membawa sukacita dalam grup itu, tapi malah bikin pusing. Ada nggak? Ada nggak? Ini kalau orang ini datang malah bikin puyeng ya. Saya ada loh. Dalam sebuah komunitas saya, kalau orang ini datang, yang tadinya itu baik-baik aja, kita jadi takut, aduh jangan-jangan salah ngomong. Karena seringkali kejadian, kita sedang bicara semuanya baik-baik saja, tiba-tiba pulang saya dijabri, salah paham. Kamu tadi ngomongin saya lah. Loh, tadi dia ngomongin saya itu. Loh, padahal nggak ada yang ngomongin. Kita lagi ngobrol biasa. Kehadiran kita ini membawa sukacita atau malah bikin duka cita untuk teman-teman di sekitar kita. Nah, ini perlu dicek. Ya, harusnya kita membawa sukacita. Saat misalnya kita datang ke sebuah kelompok, mereka sedang galau dan lain sebagainya. Saat kau datang, harusnya kita itu memberikan solusi, memberikan sukacita. Jangan malah membuat duka cita. Nah, terus yang kedua apa? Murah hati. Saya percaya saat kalian ada di tempat ini, terus ada di antara kalian teman yang istilahnya, saya mau pinjem uang 2.000 boleh? Saya perlu buat parkir tempat ini. Oh silakan. Coba, kalian coba tes, misalnya ke Koiko apa Kobombom. Minta, saya nggak punya uang parkir 2.000, tolong pinjam dulu ya kok ya. Pasti dikasih. Ya, di sini saya percaya di sini semuanya holy semua. Di sini murah hati semua. Saya lihat mukanya semuanya murah hati. Apalagi WL di sini, pemain musik, semuanya baik banget. Amin. Amin, Steve. Amin. Ya. Kamu bagus banget loh tadi memimpin pujiannya. Gak nyangka. Steve saya tahu dulu, dulu waktu masih kecil di sini malu-malu anaknya. Kalau di sini malu-malu, Steve main kerub juga nunduk. Hari ini saya melihat dia bertumbuh, bisa mimpin pujian, hadirat Tuhan ada. Tepuk tangan. Ada pertumbuhan di tempat ini. Katakan ke kiri kananmu, ada pertumbuhan di tempat ini. Ya, ini adalah tanah yang subur. Saya pengen gak ngelihat hanya cuma satu orang yang bertumbuh, semuanya bertumbuh. Saya mulai melihat ada pemain-pemain musik yang baru, terus bertumbuh, bagus. Ya, di tempat ini kalian melayani, belajar melayani, bagus. Saat kalian tadi nyembah Tuhan, saya lihat berapa mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh, bagus. Tapi saya mau kita semua ngecek. Saat kita keluar dari tempat ini, apakah kelakuan kita atau sikap hati kita sama saat kita sedang mengangkat tangan menyembah Tuhan? Kemarin ada Pak Ridwan Huta Barat di tempat ini yang ngomong, jangan sampai ya kamu jadi orang Kristen ya, nyembah Tuhan di sini, jadi worship leader. Saat engkau mengangkat tangan atau kalian mengangkat tangan di sini, kalian nyembah Tuhan, kalian gemeter katanya. Tapi saat kalian pulang, naik motor,
melanggar lampu merah, bikin orang lain gemetar. Ya, tahu? Kalian di sini, kalian gemetar. Saat kalian keluar rumah, ternyata di rumah kalian kalau marah luar biasa, banting ini, banting itu, bikin orang lain gemetar. Itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Yang Tuhan mau, perjuangan kalian itu bukan saat kalian ada di tempat ini. Tapi saat kalian keluar dari gedung ini, hidup kalian itu seperti akuarium. Ya, semua orang lihat, oh ya, ternyata pelayan di tempat ini tuh baik-baik semuanya. Atau malah, pelayan di tempat ini mah sama pada baik lah. Ngamuk yang ngamuk aja. Gak pernah yang namanya puasa juga gagal lagi. Terus apa? Yang namanya sekolah, nyontek, ikut nyontek. Sama aja kalau gitu. Kita nggak bisa jadi contoh. Ya, nanti yang dipermalukan itu Yesus Kristus Tuhan. Sering banget teman-teman, pelayan di tempat ini penari kok, dia rajin pelayanan. Tapi kalau di sekolah kok nakal banget ya. Bahkan menjadi salah satu anak ternakal di sekolah terbang gitu. Ada loh laporan seperti itu. Itu Tuhan dipermuliakan enggak? Enggak. Ya. Jadi saya pengen setiap kita ini bertumbuh dan berbuah menghasilkan buah roh. Enggak ada yang lain, kamu harus mendalami karakter Kristus. Baca ya mulai sekarang ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian baca terus berulang-ulang. Kalian akan mengenal sifat Kristus. Dan kalau kalian melakukan firman itu, melakukan karakter Kristus itu seperti kalian sedang membangun fondasi di atas batu karang. Ya. Oke, saya akan tutup. Pemain musik saya undang ke depan. Next slide terakhir. Kita baca ya, karunia dalam pelayanan bukan tolok ukur kedewasaan iman kita. Tetapi buah roh yang keluar dari hidup kita menandakan pertumbuhan iman yang sehat di dalam Tuhan. Seberapa hebat kalian mungkin saat kalian berdoa untuk teman kalian dan kalian melihat ada kesembuhan terjadi. Atau seberapa hebat mungkin kalian bisa membangkitkan orang mati. Atau seberapa hebat kalian bisa, oh saya ini punya penglihatan loh kok. Saya lihat loh di sini ada malaikat. Lagi ada di tempat ini, ada malaikat. Di sini Tuhan Yesus, saya merasakan tadi Tuhan Yesus datang ke tempat ini memeluk akan hidup saya. Memeluk orang ini dan lain sebagainya. Bernubuat demi namaku. Demi nama Tuhan. Mungkin kalian dapat karunia yang luar biasa. Tapi sekali lagi, saat kalian memimpin pujian, hadirat Tuhan yang manis, yang luar biasa hadir, itu enggak menjamin loh. Kehidupan iman, WL-nya lagi baik atau enggak ada yang tahu. Saya pernah ke sebuah kebaktian, dan saya kenal dengan worship leadernya juga. Kalau dia menyembah Tuhan, saya sangat merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Hadir, Tuhan hadir, lawatan Tuhan yang luar biasa hadir di tempat itu. Saya dijamah dan orang banyak dijamah. Tapi seminggu kemudian saya dengar, ternyata worship leader ini sedang bergumul dalam dosa. Waktu itu saya berpikir, ternyata kalau seseorang memimpin pujian dengan luar biasa dan hadirat Tuhan hadir, itu enggak jamin loh kondisi rohani pemimpin pujian itu sedang dalam keadaan baik atau enggak.
Jadi kalau kalian sedang melayani Tuhan, kalian dipakai Tuhan dengan luar biasa, mungkin kalian disuruh pergi ke pulau-pulau, kalian berkhotbah dan orang dilawat Tuhan. Kalian harus cek diri sendiri. Tuhan, jangan sampai firman yang berkata, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Kamu itu siapa? Aku gak kenal kamu. Padahal dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang worship leader, dia adalah seorang pemain musik yang hebat. Tapi firman Tuhan berkata, bukan yang orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Walaupun saat engkau melakukan, saat engkau menguasai diri, mungkin sifatmu, amarahmu luar biasa. Tapi engkau belajar menguasai amarahmu, menguasai dirimu. Tuhan lihat, walaupun sekali-kali mungkin gagal saat kita mengalami penguasaan diri itu. Tapi Tuhan lihat dan Tuhan cinta pengorbananmu saat engkau melakukan karakter Kristus ini. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau baca sekali lagi. Karunia dalam pelayanan bukan tolok ukur kedewasaan iman kita, tetapi buah roh yang keluar dari hidup kita mendatangkan pertumbuhan iman yang sehat di dalam Tuhan. Kita mau berkata bahwa hidup kita akan menimbulkan dan menumbuhkan yang namanya buah-buah roh yang keluar dari hidup kita. Mari saya mau ajak kita sekali lagi untuk menyanyikan lagu terakhir, Sampai Akhir Hidupku. Biar kita merenungkan firman ini, minta Roh Kudus untuk menjelaskan lebih. Biar ada buah-buah roh yang keluar di hidup setiap kita. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini ku percaya, oh, ini aku percaya. Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengenal akan masa depan kami. Engkau yang mengerti setiap kerinduan dan impian kami, Tuhan. Biar malam ini, Tuhan, kami mau taruh Engkau menjadi batu penjuru dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh membangun fondasi yang kuat. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini untuk anak-anak yang ada di tempat ini, Tuhan. Biar Engkau yang memakai akan hidup mereka sejak dari dini, Tuhan. Engkau tanam mereka di dalam hadirat-Mu. Biar hari ini, Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang menaruh Engkau sebagai batu penjuru.
Dan mereka mulai memperhatikan fondasi saat membangun akan setiap impian dan hidup mereka. Kami mau perkatakan, biar semua anak-anak yang di tempat ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bertumbuh di dalam Engkau dan boleh menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati oleh semua orang. Dan biar lewat hidupnya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja Roh Kudus hari-hari ini. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Untuk kami boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Kami mau mendirikan rumah kami di atas batu karang yang teguh. Kami mau perkatakan, biar Engkau yang menjamin kami saat badai itu datang, saat hujan, saat ujian itu tiba. Biar Engkau dapati bangunan hidup kami tidak tergoyahkan, sebab kami membangun di atas batu karang yang teguh. Di dalam nama Yesus Engkau menteraikan semuanya ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu barusan. Ajar kami Tuhan terus membangun fondasi yang baik di dalam Engkau, supaya hidup kami jadi buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biar itu jadi rema di hidup kami, dan kami berbuah terus setiap hari dan jadi berkat, membawa nama-Mu dimuliakan Tuhan, dan enggak merusakkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.